Baik, sekarang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ikut nggak ya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Suara Bapak agak kecil rasanya, Pak. Kecil. Iya, Pak. Hmm. Sekarang? Ah, udah, Pak. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ya, eh, silahkan share screen si Mbak Vanda. Vanda, biar apa? Kita tahu di mana kesulitannya. Coba. Baik, Pak. Boleh Wanda pakai device satu lagi, Pak? Soalnya Wanda pakai dua laptop, satu untuk Zoom, satu untuk Ya, ininya, Pak. silakan. Bentar ya, Pak. Ya, bisa share screen nggak? Ya, silakan. Ini laptop adik Wanda, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Bentar, Pak. Wanda share screen, Pak. Ya, Nah, ini kemarin link slotnya, Pak. ya. Di slotnya kan sudah. Sekarang untuk menghubungkan dengan itu program pad. Nah, Ya, itu diklik ya, program padnya diklik. Nah, itu alamatnya di mana? Vimol executable-nya. di Wanda pindahkan ke sini, Pak. Wah, Dipastikan. di Nah, tahu nggak TMP. alamatnya tahu nggak? Eh, Alamat Vimol nih, Pak. mana? Emailnya di sini. Nah, berarti ini di sini ya, Pak. Ya, di Vimol executable dipastikan. Di pas. Kayaknya salah deh. Itu kan Moluk Redo tuh. Salah, Pak. Kayaknya alamatnya nggak di situ deh. Vimolnya. Tahu nggak caranya? Emailnya Caranya coba jadi open location, Pak. enggak apa iya apa namanya lewat itu lewat pojok bawah ya mungkin bisa tak tunjukin dulu ini tak tunjukin dulu ya. Oke, boleh, Pak. Saya Bentar. tunjukin caranya mencari alamat Bimol. Nah, jadi di kiri bawah, kalau punya saya kiri bawah kan ada Windows ya. Windows, terus kan ada program. Nah, program-program kayak gini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, terus nanti dicari Bimol, Mm-mm. mall kayak gini, Anaconda ini, Ya. diklik. Nah, Bimol yang ini itu diklik kanan, terus Mm-mm. more, more, terus open file location. Nah, open file location kan. Nah, terus ini Ya, berarti Pak. Bimolnya kan di sini. Berarti Bimolnya itu adanya di sini kan. Nah, ini yang di Hmm. apa? Bimolnya ini bisa diklik lagi, ya. Terus di Mm-mm. properties. Nah, properties. Hmm. Nah, jadi yang dipastikan yang ini, yang apa? Program data Bimol lah ini, yang apa? Nah, ini yang di copy terus ditempelkan di
tadi. Nah, kayaknya tadi bukan deh. Kalau nengok apa, tadi kok langsung mau legredoknya kayaknya nggak mungkin deh. Nah, jadi seperti itu. Iya, Pak. Nah, coba silakan dicoba di situ. Nah, kayak gini kan. Nah, Iya, Pak. edit program pad. Nah, jadi nah kan tadi sama dengan yang punya saya tadi. Oh iya. Program data. Nah, terus di save gitu ya. Nah, sekarang silakan nyoba kalau mau share screen. eh, saya tak Pak, sebentar, Pak. selamat pagi Mbak Afifah sudah ikut Sudah, Pak. tahu ya. Berarti cari dulu di sini. Di sini. Nah, yang ini ya, Pak ya. Hmm, di sini yang kelihatan link plot di layar. Lanjut aja nanti. Oh, bentar, Pak. Ini, ini kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Nah, Bimol itu kan terus diklik Nah, ini klik kanan, kita klik kanan kanan. nanti ada properties. Nah, di Ada paling properties. bawah ada kan properties. Iya, Nah itu oke. yang di blok itu yang di copy nanti tempelkan di link plot. Itu yang di blok itu yang di Ya, copy. Hmm. dimasukin lagi di link plotnya, Ya, Pak. betul. Tadi bukan itu kan? Bukan kayak Pak. Nah, Oh, save bisa. masih Kenapa itu? belum mau gitu, Pak. Belum mau. Belum ada hitam-hitam. Mm-mm. Ini nggak kelihatan ya hitam-hitamnya. Ini Apa itu error seperti writing katanya, Pak. itu par, error writing par. Ya. Ada kemungkinan bimolnya lebih dari satu, terus yang jalan kayaknya yang satunya kayaknya. Oh, nanti coba Wanda cek lagi nanti, Pak. Nah, ya, jadi biasanya kayak gitu. Biasanya bimolnya mungkin yang jalan dua, terus yang ditempel itu yang satu kemungkinan. Oh, baik-baik, Pak. Nanti Wanda coba lagi, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Jadi hari ini jadwal kita adalah menguji molekul ya. Jadi apa? Kita akan menguji molekul untuk Alzheimer yaitu eh, rivastigmin. Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan kenapa kok inhibitor tadi takrin ya yang kemarin kita bahas takrin itu kok bisa untuk inhibitor. Kenapa kok bisa geser asetilkolin sehingga asetilkolin aman dari apa dari hidrolisa oleh enzim. Nah, itu karena eh, bisa saya jelaskan seperti ini. Nanti bisa kita buktikan. Ya, jadi kita akan melihat apa asetilkolin ya. Kita akan mendokeikan asetilkolin. Skor asetilkolin itu berapa? Asetilkolin, asetilkolin, asetilkolin struktur. Bisa juga kita nanti untuk gambar, ya, langsung kita nggak usah gambar.
Nah, ini ya asetilkolin PubChem ya. Jadi kita akan mendokengkan asetilkolin dengan cara apa? Dengan cara kita ke pertemuan 2. Nah, kita akan ulangi ya. Sebenarnya saya sudah punya, tapi akan saya ajarkan ya. Jadi asetilkolin ya. Asetilkolin terus 1 ACC ya. Supaya beda kita tanggalin 15 Januari. Ya, jadi harap mengikuti seperti yang saya ajarkan ya. Misalnya kayak kayak gini, bikin folder ya. Nah, foldernya nama molekul yang didokeng, kemudian kode target. Nah, seperti itu ya. Soalnya kalau nggak seperti ini nanti bingung ya. Karena dalamnya sama ini nanti ya. Dalamnya itu ligan juga ya. Jadi cuma kalau ada folder seperti ini berarti ligannya ligan asetilkolin. Kalau yang ini ligannya rivastigmin ya. Jadi folder sangat-sangat penting sekali. Nah, sehingga kita akan mendokengkan ini sehingga kita akan menggambar struktur asetilkolin. Nah, jadi supaya tidak ribet gambar, kita cukup mengcopy canonical smile ya. Canonical smile ya, ini 214 biasanya canonical smile. Jadi ini dijamin tidak akan salah. Kalau gambar molekulnya gede bisa salah, kita mungkin kurang teliti. Tapi kalau ngopi kayak gini kemungkinan salah kecil ya. Nah, jadi sudah jadi begitu. Nah, kemudian ini akan kita buat seperti yang kemarin juga, pH-nya kita sesuaikan, yaitu dengan tool protonation measure, pH-nya pH tubuh kita 7,4. Oke, minta lisensi, oke. Nah, timbul jendela baru. Ini asetilkolin pada suasana pH 7,4. Nah, ini kita klik kanan, kemudian save as. Nah, jangan lupa menempatkan di folder kerja tadi asetilkolin ya. Jadi di D di Asemba 2025 di pertemuan kedua ada yang ditanggalin ini. Nah, kita simpan di sini sebagai ligan 2D ya. Jadi setiap pH 7,4 itu nyimpannya sebagai ligan 2D ya. Sebagai ligan 2D. Nah, makanya sekali lagi nama folder itu sangat penting. Jangan lupa tipenya MRV ya. Jadi khusus ligan 2D tipe file MRV ini kita save. Ini menandakan pH-nya itu ada di 7,4. Dan ini kita bersihkan, kita cancel, kita bersihkan layar. Kita clear dash. Kemudian kita panggil, kita open lagi pertemuan 2 tadi ya. Tadi ada di sini kan asetilkolin tadi. Nah, ligan 2D. Jadi ligan 2D kalau di folder asetilkolin itu artinya molekul asetilkolin. Kalau ligan 2D di rivastigmin artinya dia rivastigmin. Makanya sekali lagi sangat penting nama folder. Nah, ini asetilkolin sama ya. Nah, ini kita buat konformasi 10 ya. Dengan cara apa? Tool conformation conformer 10 oke. Kemudian kita oke. Nah, seperti kemarin juga, kalau kemarin kan ref ligan, kita buat ligan. Untuk validasi ref ligan menjadi ligan. Kalau untuk dokeng uji, ligannya bukan dari ref ligan, tapi dari molekul kita. Jadi ini ada 10 konformasi asetilkolin yang beda pose dan beda energi. Nah, ini akan kita simpan
save as. Ya, jangan lupa sekali lagi ke folder kerja. Gede 2025 pertemuan kedua di acetilkolin. Nah, jangan lupa di sini di tipe filenya itu triphosmol-2 ya, triphosmol-2. Nah, ini kita ketik sebagai ligan mol-2. Jadi ligan titik mol-2. Jadi ligan itu isinya lebih dari satu ya. Ada 10 di sini, 10 bisa juga 20 ya. Ini kita save. Sudah selesai kita ya. Nah, segampang itu, semudah itu. Kita tinggal mendokengkan. Acetilkolin di sini, ini acetilkolin. Nah, yang lainnya kita copy dari validasi ya, dari validasi ya. Yang kemarin ya. Pertemuan pertama kemarin kita ada validasi ya, yang 14 Januari ini kemarin. Nah, jadi ngopinya dari situ. Yang kita copy apa? CMD, MING, langsung PC 1 ACC, kemudian plan, kemudian protein, kemudian referen ligan. Ligannya jangan, ligannya kan ini punyanya Takrin. Ya. Ini kita copy, terus kita kembali ke pertemuan kedua, ke sini. Kita tempelkan di sini, paste. Nah, sekarang kita tinggal ngedopeng. Bismillah dengan double klik kiri, CMD. Kemudian kita ketik plan ya. Jadi udah ada plan-nya, kita perintahkan plan spasi strip tolong mode bind ya, tolong diikatkan ref ligan titik mol tuh spasi dan bahasa Linux dan itu 5 protein titik mol tuh kemudian enter. Nah, ini binding set center dan radius sama persis dengan pada saat validasi. Dan coding kedua adalah plan ya. Jadi cuma 2 coding, sangat simpel. Dulu ada belasan. Spasi, strip, mode screen ya, screen double E. Spasi PC itu plan config ya, plan config aslinya bisa. 1 ACC, 1 ACC titik TXT. Enter, bismillah. Nah, ini udah run ya. Nah, kita bisa ngelihat skodokeng yang kemarin. Kita buka ya, skor ini, skor 1 ACC yang hasil kemarin ini ya. Kita akan membukti, ini bukan ya. Bukan ya, ini yang lama ya. Kemarin kan belum ada rivastic min ya, jadi kita ulang. Ini kodokeng 1 ACC ini yang kemarin ya. Kita akan membuktikan bahwa asetilkolin itu nanti skodokengnya kurang stabil sehingga digeser ya. Digeser. Dan ini logis ya, logis. Ini logis ya. Jadi kalau ada 2 orang ya, mungkin ada yang pernah ngalami enggak ya, 2 orang ya. Si A sama si B ya. Ini ceritanya mau apa? Mau PDKT ya. Mau PDKT terus ada si C. Nah, A dan B ini sering cekcok. Berarti energinya kurang stabil ya.
sering cekcok. Terus ada C. Nah, C-nya itu gantiin si B. Ternyata kok jarang cekcok. Nah, berarti lebih stabil. Maka yang lebih stabil itu akan menggantikan pasangan yang cekcok tadi. Demikian juga di sini. Asetilkolin esterase itu sebenarnya pasangannya kan asetilkolin ya untuk dihidrolisa tadi. Tapi kalau ada yang lain di sini refligan misalnya yang lebih stabil nanti asetilkolinnya akan tersingkir sehingga aman dari pengerusakan enzim. Jadi logikanya sangat simpel. Nah, kita lihat di sini ya. Sudah selesai ini hampir satu lagi. Nah, ternyata ini udah selesai. Kita akan buktikan bahwa skodokeng asetilkolin ini kurang stabil dibandingkan takrin dibandingkan inhibitor. Nanti akan kita buktikan juga dengan obat-obat untuk Alzheimer ya, rivastigmine ya. Atau bisa juga kita punya molekul misalnya. Kita punya molekul bisa enggak untuk Alzheimer? Ya tinggal kita dokengkan. Nanti kalau bagus lebih stabil berarti bisa. Nah, kita udah selesai sehingga di sini asetilkolin di sini kalau kita double klik ada hasil rekaman result tadi. Ini kalau kita buka nanti kita cari base ranking itu rekaman Excel. Rekaman Excelnya di sini. Nah, ini dokengnya yang B ini. Ini dokeng asetilkolin. Kita copy, kita tutup, kita tempelkan di sini. Seperti itu. Nah, jadi nanti bisa kita uji dengan statistik. Nah, ini bedanya ya. Kita bicaranya pakai statistik. Kalau dokeng yang lain nggak pernah deh bicara statistiknya. Jadi kita sangat kuat pernyataan kita sangat kuat ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini akan kita buat rata ya. Caranya kita blok. Terus formula, terus di home ada autosum, autosum, autosum kemudian average. Nah, ini ratanya. Nah, dari sini kelihatan bahwa skodok yang rata refligan, takrin, ya, itu lebih minus dibanding asetilkolin, minus 70. Makanya sangat logis kalau takrin bisa menggeser asetilkolin sebagai inhibitor asetilkolin esterase. Rata. Nah, untuk lebih yakin lagi kita bisa uji statistik ya. Kita bisa uji statistik ya. Caranya ini kita cari standar deviasi. Caranya bagaimana? Mungkin kalian udah pinter ya. Tapi nggak apa-apa ya. Biar lengkap nanti ya. Biar yang nonton video kalau yang nggak tahu tahu. Kalian mungkin nggak percaya ya. Jadi tahun 2005 ya, 2005 itu 25 atau 20 tahun yang lalu ya. Jadi tahun 2005 itu saya mutasi dari kedokteran Andalas ya ke farmasi UGM. Saya waktu mutasi itu nggak tahu komputer ya. Pernah ikut pelajaran statistik, komputernya ada di kampus sudah nyala ya. Nah, tapi di rumah saya nggak punya komputer. Untuk apa komputer? Oh, ngajarnya jarang, nggak ada gunanya gitu ya. Nah, jadi waktu saat saya pindah ke UGM tahun 2005, yang saya beli apa? Komputer. Dan ini kenyataan, saya nggak bisa ngidupin komputer. Nah, aneh kan? Saya minta tolong anak saya yang SD kelas 5. Tolong hidupin komputernya. Bapak nggak bisa. Nah, nah, dari saya nggak bisa ngidupin komputer tahun 2005, tahun 2009 saya menemukan obat dengan komputer. Nah,
Nah, kalian pasti lebih pintar komputer dibanding saya. Jadi harusnya kalian lebih pintar dari saya. Kita lanjut. Jadi ini kita blok ya, kita blok. Ratanya jangan diblok. Kemudian kita kembali ke formula, kemudian ke recently used. Kita klik, kita stdef. Ini standar deviasi. Kita klik. Nah, terus di sini ada muncul kotak. Nah, ini kita ketik ya. Di sini yang akan kita cari adalah yang kolom ini. Sehingga ini B, kita isi B2 sampai B11 ya. Jadi di sini kita ketik B2, belum besar, B2, terus sampai itu bahasanya dibagi, ya. Dibagi seperti ini, B11. Nah, maka di sini ada muncul angka, ini adalah standar deviasi, yaitu 0,69, berapa? 691. Nah, jadi ini ditutup 691. 0,691. Dengan cara yang sama, ini juga diklik sampai ke sini, ratanya jangan. Kemudian formula recently SD. Kalau tadi B, sekarang ada di kolom C. Jadi C2 dibagi C11. Maka akan ada angka sehingga ini kita tulis sebagai standar deviasi 0,310. 0,310. 310. 310. 0,310. Nah, seperti. Sekarang kita akan sebelumnya ini akan kita simpan dulu biar enggak hilang. Jadi kita simpan. Nah, sekarang kita akan menguji statistik ya. Nah, di jurnal kayaknya nggak ada deh uji statistik, biasanya ya terus gitu aja. Nah, ini standar deviasi. Kalau saya biasanya saya tanyakan, kalau membuat pernyataan obat ini lebih bagus atau lebih apa, dengan taraf kepercayaan berapa? Bingung dia. Oh, di sini bisa ya. Jadi ini kita akan masukkan data ini ke template yang sudah saya buat ya. Jadi kalian enak tinggal memasukkan ini. Standar deviasi sama rata udah keluar T hitung. Ya, kalau ngitung sendiri rumusnya panjang banget ya. Nah, itu sudah saya bikinkan template, tinggal memasukin kalau mau di apa? Dihitung ulang boleh ya. Masih ingat kan pelajaran statistik cara menghitung T, ya? T hitung. Nah, nanti kita bandingkan dengan T tabel. Nah, kita akan melihat kita carikan template ya. Jadi template-nya ada di sini ya. Template uji T namanya. Nah, ini tahun 2020 ya. 5 tahun yang lalu. Di sini ada uji T untuk N10 dan 20 ya. Kita copy, kemudian kita kembali ke sini. Nah, kita tempelkan di sini. Kemudian kita buka ya, kita buka. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa saya kosongkan ya. Data-datanya juga bisa dikosongkan. Standar deviasinya bisa kita kosongkan. Nah, sekarang kita akan ini
Nah, ini kita masukkan ya, refligan sama acetilkolin kita masukkan, kita copy dan kita masukkan ke sini. Nah, rata-ratanya ini kita masukin, kita copy, klik kanan, paste yang 1, 2, 3. SD-nya kita copy juga. Nah, klik di sini, 1, 2, 3. Nah, langsung. Nah, di sini otomatis ya. Jadi di sini otomatis harga mutlak terhitung ya. Jadi yang dihitung itu adalah harga mutlak ya, bukan minus. Minusnya enggak dipakai ya. Kenapa? Karena ini kalau dibalik nanti hasilnya plus ya. Jadi kalau ini saya balik, ini ke sini, nanti hasilnya ini plus ya. Begitu. Kita bisa coba di sini ya. Takat. Ya. Terus ini mungkin harus diulang dari sana. Standar deviasi belum ya. Nah, standar deviasi 0, kita copy. Ya, error ya, error. Jadi harus di ini tuh. Harus dari awal katanya. Jadi ini bisa kita kosongkan lagi. Saya ingin membuktikan kalau dibalik. Jadi kita akan masukin ininya itu di kiri ya, copy ini di kiri. Kemudian yang ini di kanan. Ini di copy. Malah malah nggak mau ya. Ada yang salah di mana ya? Kita ulang lagi. Don't save. Ya, jadi kita ulang ya, kita ulang. Uji tes kodoking. Jadi yang ini kita taruh di kiri sekarang. Kita copy. Kumpulin kita ini. Kemudian yang ini kita sekodoking referen liga. Dan ini reratannya kita copy. Kemudian standar deviasi
Kopi. Ya, kan? Jadi kalau kita balik ini jadi plus ya. Nah, apa artinya di sini ya? Di sini ada tabel ya. Masih ingat nggak uji T? Ini uji T ini dua pihak atau berpasangan di sini ya. Jadi N-nya itu N1, N2 ya. Jadi ini SD. Nah, N1, N2 ya. N1, N2 kemudian dikurangi 2 berarti 20, 18 ya. Jadi dicari di sini 18 ya. Kemudian di sini taraf kepercayaan ya. Kalau ini berpasangan di sini berarti paling ujung sini berarti 18 di sini berarti 2,878. 2,878 kalau dibulatkan menjadi 2,88. Nah, kalau T hitung lebih gede, lebih besar dari T tabel, itu artinya apa? Artinya kedua rata ini itu ada perbedaan yang bermakna dengan taraf tadi. Angka ini berarti tarafnya atau alfa 0,01. Jadi 1/100 ya. Jadi kalau ada 100 kejadian itu yang 99 benar, yang satu salah. Jadi dengan taraf kebenaran itu. Nah, kalau ada tabelnya lagi, sebenarnya bisa juga ini kita cari yang lebih teliti, 0,001 misalnya, 1/1000. Karena ini angkanya jauh banget ya. Jadi sangat yakin kalau kedua ini berbeda bermakna. Nah, karena berbeda bermakna, maka dia bisa geser ya. Jadi ini lebih stabil ya. Replikanya lebih stabil, takrimnya tadi, makanya dia menjadi inhibitor. Nah, seperti itu. Jadi di sini hasil apa? Kalau mau pakai statistik di jurnal nanti ditampilkan seperti ini. Kemudian ada pernyataan itu tadi ya. T harga mutlak T hitung lebih besar dari T tabel. Artinya ada perbedaan bermakna antara takrin dan astilkolin skodokingnya gitu. Nah, ini akan kita simpan. Ini cara-cara ngitung ini. Cara ngitung. Ini akan saya simpan file save as ya, di pertemuan kedua. Uji T ada perbedaan bermakna. Ada perbedaan bermakna antara refriga dan astilkolin. Nah, perbedaan itu dua kemungkinan. Nah, tentu kita bisa lihat skodokingnya. Ya, jadi skodokingnya refligan lebih stabil ya. Refligan lebih stabil daripada astilkolin. Jadi perbedaan berada antara refligan dan astilkolin. Refligan lebih stabil daripada astilkolin dengan alfa 0,01. Jadi 1/100. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, cukup ya, cukup jelas ya. Nah, jadi dari tabel di sini kita lihat bahwa, nah, sekarang kita akan membuktikan, eh, kita akan searching di sini obat Alzheimer gitu ya. Nanti akan kita dokingkan.
Jadi dongeng yang benar itu adalah pertama metodenya harus benar ya. Metodenya harus benar. Kemudian apa? Eh, harus ada kesesuaian antara dongeng dengan uji in vivo ya. Nah, ini mungkin kita akan langsung ke obatnya aja kalau gitu ya. Kita akan cek itu apa namanya? Rivastigmine. Rivastigmine obat apa? Alzheimer ya, penyakit Alzheimer ya. Jadi rivastigmine. Jadi kita akan melihat bagaimana rivastigmine itu kok bisa, nah ini obat resep ya, Alzheimer ya. Nah, jadi bagaimana kok, nah ini kan kategori acetylcholine acetylcholine esterase, inhibitor acetylcholine esterase. Nah, jadi sangat logis ya. Jadi baik dari percobaan hewan, uji klinik maupun dengan dongeng itu harusnya apa namanya harusnya sesuai begitu ya. Nah, rivastigmine. Kita akan lihat rivastigmine. Rivastigmine subjek. Jadi ada yang ditawarin dongeng ya, nggak mau dia. Enggak Pak Hari, saya nggak suka dongeng katanya. Loh, kenapa? Karena kadang-kadang pengalaman saya itu dongeng kok nggak sesuai ya dengan uji in vitro atau in vivo. Nah, itu berarti ada yang salah. Yang salah dongengnya atau uji in vitro atau in vivo-nya. Ya. Nah, untuk dongeng ini juga kita perlu tahu yang dari kimia ya. Perlu tahu apa itu metabolisme obat. Nah, jadi eh, dongeng itu nggak asal gitu ya. Contohnya gitu. Misalnya kalian disuruh dongeng asetilkolin. Nah, ini kok asetilkolin, acetanilit ya. Coba saya gambar ya. Sebelum lanjut ke sana. Nah, jadi kadang-kadang kita apa eh, ada hal-hal yang kita tidak tahu. Aset anilit ya. Jadi aset anilit. Jadi aset anilit itu aset ya, aset asetil ini. Kemudian ini anilin, aset anilit namanya. Nah, kelihatan ya. Nah, pertanyaannya, nah, tolong dijawab. Kalau suruh dongengkan asetanilit gimana? Strukturnya yang kita dongengkan seperti ini enggak? Coba. Ini aset anilit ya. Jadi kalau tadi kan rivastigmine, astilkolin kita dongengkan astilkolin ya. Takrin kita dongengkan takrin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita disuruh mendongeng aset anilit kayak gini, yang kita jadikan ligan mol itu ini bukan? Nah, coba dijawab. Nggak apa-apa salah. Ya tahu nanti. Mbak Wanda gimana? Ya, Halo? Pak. Ya, yang didongengkan, yang dibuat ligan mol itu aset anilit tadi bukan? Iya, Pak. Tapi Wanda ini, Pak, kalau ngerjainnya sekarang tuh kadang not responding. Jadi nanti ngerjainnya, Pak, setelah melihat Bapak, baru diulang lagi, Pak. Oh ya, enggak. Ini enggak ngerjain. Mm-mm. Saya cuma nanya.
Cuma nanya, Oh kalau iya, Pak. kita disuruh ndokengkan asetanil, tadi kan kalau kita astilkolin kan astilkolin kita gambar ya. Kita gambar astilkolin dari PubChem gitu-gitu ya. Nah, kalau ndokengkan apa misalnya kita gambar. Nah, pertanyaannya, kalau kita disuruh ndokengkan aset anilit, yang kita gambar aset anilit atau enggak? Kelihatannya gampang ya. Yang digambar tadi enggak? Orang akan jawab, ya tentu kan ndokengkan aset anilit. Ya tadi dong yang digambar. Bener enggak? Betul. Benar, benar. Padahal, padahal itu salah. Hmm. Tahu nggak salahnya di mana? Belum tahu, Pak. Afifah tahu nggak salahnya di mana? Kita dongengkan Astanil itu salah. Ya, tahu nggak? Ada dedek kecil. Siapa itu? Ya, jadi saya kasih tahu ya. Jadi kita dongengkan asetanilit itu salah. Kenapa? Karena dongeng itu adalah interaksi obat reseptor yang ada di tubuh kita. Pertanyaannya, kalau kita makan asetanilit, di tubuh kita itu asetanilit masih utuh enggak? Nah, dan ini ada contoh yang sangat apa? Yang sangat terkenal ya. Kebetulan dia jadi apa? Kode PDB jadi enggak salah. Yaitu apa? Tamoxifen. Jadi tamoxifen itu apa? Obat untuk kanker payudara. Itu obat kanker payudara. Nah, kalau kita dongengkan tamoxifen, itu yang kita dongengkan bukan tamoxifen. Loh, kenapa? Nah, kita lihat ya. Ini bahkan jarang dibahas ini sama dan jurnal luar negeri banyak yang salah juga. Nah, kita lihat ya. Tamoxifen kita lihat. Tamoxifen kita akan cek dengan PubChem. Misalnya tamoxifen ya. Tamoxifen. Kita akan lihat tamoxifen. Kalau kita ini obat terkenal nih anti kanker payudara ya. Kita akan cek strukturnya seperti apa sih? 214 canonical summary. Nah, kita akan cek tamoxifen itu seperti apa. Ya, ini kita hapus dulu nggak apa-apa. Nah, seperti ini tamoxifen. Kelihatan ya? Ini tamoxifen ini. Nah, sekarang kita akan lihat lagi ada interaksi obat reseptor itu ini apa namanya 3 ERT. HERT ya. Jadi human estrogen receptor alpha ya, berinteraksi dengan ligan.
Nah, jadi kita akan lihat di sini ya, dan ini fakta. Dan ini ada kaitannya dengan mata kuliah metabolisme obat ya. Saya nulis buku metabolisme obat juga ya. Bahkan ada YouTube-nya ya. 3ERT. Di loading ya. Internetnya agak agak lemot ya, agak lemot. Nah, tunggu sebentar. 3ERT. Nah, di sini kelihatan ya. 3ERT ya, lihat ya. Human estrogen receptor apa binding in complex with 4 hidroksitamoxifen. Kenapa kok 4 hidroksitamoxifen? Kalau kita lihat di sini ligannya bukan tamoxifen. Ini. Nah, OHT namanya, 3-OHT. Nah, ini kalau kita sandingkan dengan yang ini, nah, kita sandingkan, oh ininya geser. Nya kita kecilin bisa biar kelihatan. Nah, ya. Jadi ini tamoxifen, ini rantai tadi, ini rantainya ini, ya ini rantai yang di sini. Ya. Nah, apa bedanya? Bisa kelihatan nggak? Bedanya apa yang ini dengan ini? Kiri dengan kanan, bedanya apa? Strukturnya, Pak. Iya, strukturnya beda, tapi Itu yang beda apa? Bedanya di mana? hidrogen dan gugus yang Hidroksil. ada N itu tadi. Ini sama ini. Metil. Ini sama OH-nya, ini. Pak. Ini sama ini. Oh, Ini kan sama. Ini hidrogen sama. sama. Ini kan Oh CCH. iya sama. Ini kan sama-sama. Ya. Oh, Ini juga sama. oh iya sama. Gugus Bedanya hidroksilnya, Pak. betul ya. Gugus hidroksinya ya. Kenapa? Karena kalau kita belajar metabolisme obat ya, yang kemarin tak share itu ada buku saya metabolisme obat. Semua molekul yang mengandung benzen tersubstitusi itu akan mengalami metabolisme menjadi para hidroksi. Nah, sehingga di sini hidroksinya muncul di sini para hidroksi. Ya. Karena ini ada dua, tapi reaksinya cuma satu ya, cuma di sini aja. Dan ini real, artinya apa? Artinya ini hukum ya, hukum metabolisme. Jadi kalau kita punya benzen tersubstitusi itu interaksi dengan reseptornya itu hidroksinya, bukan aslinya. Nah, sehingga kembali ke yang tadi. Kalau ada aset anilit, ya, jadi di sini. Nah, di sini ya. Jadi kalau ada asetanilit, ya, yang benzen, kemudian hmm, untuk gambarnya ini. Nah, jadi ini tadi ke asetanilit tadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita makan asam anilit itu
di tubuh kita otomatis ya, otomatis terhidroksilasi pada posisi para. Nah, jadi di sini. Nah, menjadi apa? Parasetamol. Nah, ini kalau kita belajar apa baca sejarah dulu kan ada ya di zaman tahun berapa itu ya masih saya belum ada itu jauh sekali. Itu ada dokter meresepkan apa asetanilit, astanilit. Terus keliru dia itu ya. Tapi terus apa? Loh kok punya efek? Ya karena astanilit itu apa? Dirubah jadi paracetamol ya. Nah, seperti itu ya. Ini satu ya. Jadi hati-hati kalau mendokengkan sesuatu, lihat. Kalau ada struktur seperti ini, nanti otomatis terhidrosilasi. Dan ini perbedaannya sangat-sangat besar ya. Kayak tamoxifen tadi dengan hidroksitamoxifen itu selisihnya bisa 300 kali potensinya ya. Nah, itu yang perlu diingat ya. Waktu itu ada anak semester berapa ya? 1 atau 3 ya nanya, Pak, saya nggak nemukan interaksi tamoxifen dengan reseptor. Saya bilang sampai kiamat nggak ketemu. Kenapa? Yang berinteraksi metabolitnya. Namanya hidroksitamoxifen. Nah, seperti itu. Satu lagi, ada di jurnal-jurnal itu mendokengkan hesperidin dan hesperitin. Apa bedanya? Hesperidin, ya, yang hesperidin itu adalah hesperitin yang mengandung gula. Terus didokengkan, loh ternyata kok yang mengandung gula itu skor dopingnya bagus banget. Terus dilakukan penelitian secara in vivo. Ternyata apa? Loh kok sama? Kenapa? Karena gulanya lepas. Jadi pada saat berinteraksi dengan reseptor itu gulanya lepas. Jadi kalau ada jurnal internasional atau jurnal dari mana ya, kalau mendokengkan hesperidin ya sebenarnya salah. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oh, Pak, Ya. mana mau tanya Pak. Berarti kan Pak ada tadi gugus hidroksi dan gula. Betul. Ada enggak Pak gugus lain yang perlu kita pertimbangkan? Oh, ini kan ini yang di docking kayak Bapak tadi bilang hidroksi akan ada reaksi yang tadi dan gula. Ada enggak Pak gugus lain yang perlu diinin lagi Pak, dipertimbangkan lagi? Ya, jadi gula itu kan kalau nggak salah apa ikatannya kan ether ya. Jadi C COC gitu ya. Nah, jadi kalau kita dokeikan ether itu juga ada kemungkinan dia putus gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita kalau mendokengkan yang apa khususnya yang banyak gula-gula gitu ya. Itu harus hati-hati ya. Jadi dulu ada mahasiswa S3 ya, S3 itu mendokengkan 3 gula. Jadi 3 gula itu gandeng gitu kan. Nah, dia itu mengisolasi dari apa ya, jamur atau apa gitu. Pokoknya bagus banget ya. Jadi terus terus molekul itu yang apa 3 triosa tadi ya. Jadi gula nyambung 3 gitu. Itu diuji untuk anti kanker ya. Bagus banget ya. Diujinya apa? Secara in vitro sel lain gitu ya. Jadi di luar gitu kan. Terus didokengkan bagus sekali. Terus jadilah disertasi. Waktu itu yang uji berapa? 7 ya. Yang 6 sangat respect bilang, waduh ini luar biasa ini nanti bisa jadi obat gitu ya. Pokoknya wah luar biasa ini bagus hasilnya gitu. Saya sendiri yang beda pendapat. Kenapa? 3 gula itu bentuknya ether. Ada kemungkinan lepas ya. Nah, sehingga apa? Sehingga saya tidak yakin nanti hasil in vivo-nya itu sebagus sebagus seperti itu. Nah, itu jadi itu kelemahannya uji in vitro ya. Jadi in vitro itu di luar tubuh kita itu belum tentu nanti di dalam tubuh seperti itu. Maka perlu belajar metabolisme obat ya. Nah, metabolisme obat itu kalau nggak salah di YouTube saya juga ada ya. Kalau kalian mau belajar gratis dan apa itu banyak sekali ya. Jadi saya kasih link ya. Nah, jadi metabolisme obat. Jadi ini yang apa namanya? Ini hasil SCL ya. Jadi Student Center Learning ya. Jadi zaman dulu itu ada
SCL namanya. Nah, kemudian pada presentasi terus saya edit ya tentang metabolisme obat. Nah, ini nasib obat. Nah, banyak sekali ya nasib obat dalam tubuh. Jadi ini salah satu nanti di bagian apa hidroksilasi nanti ada ya. Nah, ini juga metabolisme obat. Nah, ini reduksi hidroksi. Nah, jadi nanti silakan eh, muter metabolisme obat ya, biar kalian tahu, biar tidak eh, salah. Baik, Pak. Ini tidak semua orang tahu ini. Jadi dongeng itu ada ilmunya, ini nggak asal dongeng. Jadi makanya ada orang tadi apa, saya nggak percaya dongeng Pak Hadi karena pengalaman saya itu dongeng dengan ini kok beda hasilnya. Ya beda, oh salah gitu. Ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak, atas Ya, ilmu barunya, Pak. ya, oke. Termasuk itu, termasuk jadi dulu ada ini ya. Ini sekedar cerita ya, karena bahannya apa santai ini karena masih 1 jam bahannya itu tinggal dikit. Jadi dulu di farmasi itu ada apa pelopor ya, pelopor modifikasi molekul namanya Profesor Dr. Samudia Takso Hadi Projo. Nah dia itu dulu belum ada komputasi kayak gini, mungkin di luar sudah, di Indonesia belum ada. Jadi pemikiran beliau sangat sederhana. Kurkumin itu ya, kurkumin itu ini. Nah mungkin bisa tak anu ya, sekalian tak ini aja, tak kasih. Kita akan lihat yang sebelum. KSM jadi ini anti COVID. Nah di sini kita pertemuan. Nah ini. Jadi kurkumin itu seperti ini. Nah ini ya. Nah jadi ini kurkumin ini ya. Ini kurkumin itu seperti ini. Nah ini sebenarnya double karbonil ya. Jadi bentuknya itu ada seperti ini. Tautomer keto dan tautomer enol namanya. Nah ini juga bisa dihitung dengan komputasi. Sebenarnya yang terbentuk yang atas atau yang bawah. Bisa dilihat dari energinya ya. Kalau energinya stabil yang bawah berarti yang bawah, kalau yang atas yang atas. Nah, singkat cerita, Prof. Sambudi itu melihat ini kurkumin. Nah, kurkumin ini kok karbonilnya 2 ya. Gimana kalau 1 aja? Nah, jadi ini terus dipotong ya. Jadi ini dipotong 1, nah, jadilah yang namanya PGV0. Nah, PGV0. Jadi PGV0 itu udah didanai dapat kalau nggak salah 3 miliar ya. 3 miliar udah diuji pokoknya. Tapi ya itu masih apa masih pakai ilmu yang seperti ini. Kemudian apa? Kemudian ternyata dia itu PGV0 namanya sangat terkenal ya. Jadi dana 3 miliar itu membuat Fakultas Farmasi UGM mendunia begitu ya. Terkenal sekali PGV0 ya.
Bahkan saking terkenalnya, saya waktu itu masih jadi dosen kedokteran di UNAN, itu saya dapat berita itu, namanya molekul nasional, ada PGV0 gitu ya. Yang ngabarin itu dosen farmakologi Fakultas Kedokteran Andalas ya. Kebetulan seruangan dengan saya, Pak, di sana ada proyek Molnas namanya, molekul nasional, ada PGV0. Nah, jadi saya membayangkan molekul nasional itu saya bayangkan seperti gedung Eijkman gitu ya, berapa lantai gitu megah. Nah, pas saya pindah ke UGM saya cari itu molekul nasional gedungnya segede apa ya? Lu kok nggak ada? Jangankan gedung, plakat ya, plakat papan nama itu nggak ada ya, tapi beritanya udah gempar gitu ya. Nah, ternyata apa yang saya temukan? Tulisan kecil 2 senti kali 1 senti, stiker nempel di kulkas yang sekarang ada di ruangan saya. Nah, kembali ke PGV0 tadi ya. Jadi PGV0 tadi sangat terkenal, tapi herannya apa? Itu tidak ditemukan PGV0 di dalam darah. Aneh ya. Nah, berarti kemungkinan dia yang bekerja adalah metabolitnya. Padahal syarat suatu obat itu adalah ada profil farmakokinetik. Harus ada kadar dalam darah. Jadi kalau nggak ada kadar dalam darah, ya metabolitnya paling enggak. Ya, seperti tadi misalnya kita makan asetanilit, kok dalam darah nggak ada. Yang adanya ada paracetamol. Ya paracetamol bisa kita jelaskan dengan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Eh, Sekarang kita mulai dengan apa lagi ya? Kita mulai dengan menguji tadi ya, rifastic mean ya, ya kembali. Jadi kita akan menguji rifastic mean ya dengan satu ACC ya. Jadi di pertemuan kedua, nah udah saya hitung sebenarnya, nggak apa-apa kita ulang. Kita ulang pakai huruf kecil rifastic mean. Rifastic mean kita uji dengan targetnya 1 ACC. Kita tanggalin ya 15 Januari. Kita akan kembali ke sini rifastic mean ya. Tadi udah dihapus ya rifasticnya benar. Diosgenin. Kita kembali ke rifastic mean ya. Jadi cara dongengkan adalah gampang sekali ya. Jadi yang pertama adalah validasi ya. Karena sudah validasi. Kalau sudah valid itu nanti eh, gampang banget karena nanti data yang lain tidak usah bikin, tinggal di copy dari validasi. Yang tadi ya, software sama protein sama replikan. Nah, ini kita hapus data. Nah, jadi ini rifastic mean ya, rifastic. Ya. Jadi kenapa di sini ya? Di sini kok enggak? Karena di sini sudah tersubstitusi bensennya, jadi enggak ada UH masuk lagi. Nah, jadi rifastim ini akan kita buat pH 7,4 dengan cara tool protonation measure ya. 7,4 oke, minta lisensi oke, kita jendela baru kita klik kanan save as. Nah, kita akan namai sama ligand 2D. Makanya tadi ini sangat penting sekali untuk membuat
nama folder supaya tidak ketukar-tukar ya. Nah, di pertemuan kedua kita ini ya, rivastic min yang ini. Nah, ini kita simpan sebagai ligan 2D. Kalau mau dipakai nama juga boleh sebenarnya, rivastic min gitu ya. Tapi kalau ligan nanti ligan moltunya harus ligan moltu, nggak boleh rivastic min moltu gitu nggak boleh. Ligan 2D. Titik MRV. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita akan supaya beda ya, kita akan ngopi ya. Jadi ngopi ya, tadi kan acetyl sudah, ini kan. Nah ini akan kita copy ini ya. CMD, Ming, PC, Plen, protein, replikan ya. Jadi ini kita copy dari sini. Kemudian kita kembali ke sini. Kita pastekan. Nah, sekarang kita akan membuat ligan moltu ya. Kita bersihkan layar. Kita open ligan 2D ya, dari rivastic min. Jadi ligan 2 ini kita buka ya. Kemudian kita buat konformasi 10. Kita oke, minta lisensi, kita oke. Nah, sehingga ini adalah rivastic min 10 konformasi dengan pose berbeda dan energinya berbeda. Ini kita save as ya. Kita kembali ke folder kerja. Jangan lupa foldernya jangan nyasar yang ini. Nah, di sini jangan lupa akan kita simpan sebagai ligan moltu ya. Tipe filenya jangan lupa mengganti, bukan MRV tapi tripos. Tripos moltu ini titik moltu ya, titik moltu. Nah, di sana tadi udah ada protein moltu dan replikan. Karena tipe filenya sama sehingga muncul di sini. Nah, ini kita simpan sebagai ligan titik moltu. Kemudian kita save. Nah, sudah selesai. Sekarang kita tinggal mendokengkan. Nah, di sini rivastic min. Kita dongeng. Double klik ya. Kemudian kita ketik plan. Panggil plan. Tadi udah kita ada di sana. Spasi straight strip mode by replikan titik moltu spasi dan protein titik moltu enter. Nah, dan kita lanjut plan spasi strip mode screen double PC plan config underscore 1 ACC titik txt enter. Nah, run. Nah, sekarang run. Nanti akan kita lihat skodocking rivastic min itu akan lebih stabil dibanding takrin tadi ya. Dibanding takrin. Jadi di sini bisa kita lihat
Dari Fastigmin. Minus 99. Sementara minus 99. Kita lihat. Nah kan. Lebih bagus dari Refrigan. Jadi sangat bisa untuk obat Alzheimer karena bisa menggeser asetilkolin ya, menyelamatkan asetilkolin dari pengerusakan yang berlebihan oleh enzim asetilkolin esterase. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Oh, Pak. Ya, ada pertanyaan? Emang berhenti, iya Pak. Ya, ya. Jadi ini kita nunggu hasil ini ya. Nunggu hasil ini nanti kita uji T kalau perlu. Tapi kalau selisihnya banyak gini sebenarnya nggak perlu uji T, udah kelihatan ya. Tapi kalau untuk menyatakan statistik ya boleh juga ya. Dengan tahap kepercayaan, kalau bisa malah kita cari yang 0,001 ya. Jadi per 1000 ya. Jadi sangat bermakna banget. Ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Oke. Ini pertemuan kedua ya. Masih 2 kali lagi. Oh ya, besok kira-kira bisa enggak kalau jam 10 lagi? Apa harusnya kan Jumat ya, tapi kalau bisa dimajukan, kita majukan Oh, Pak. ya, Bisa, Pak. bisa. Yang satu bisa juga. Bisa Pak. Oke, jadi besok kita jam 10 lagi ya, biar apa? Biar cepat selesai. Oke, jadi besok kita jam 10, kemudian eh, hari Jumatnya nanti kita tengok ya. Hari Jumatnya nanti kita tengok kalau misalnya bisa ya kita majukan lagi juga misalnya jadi jam 9 sampai jam 11 misalnya gitu. Nah, jadi nanti yang besok saya bikin Zoom-nya dulu ya, yang besok. Terima kasih. Jadi kita masih 2 kali pertemuan ya. Jadi kita ini cepat ini sebenarnya. Bahannya cepat. Ya. Biasanya kalau dulu itu pertemuan pertama itu hanya teori ya, belum ada praktek. Nah, yang kedua itu biasanya validasi, kemudian yang tiga uji molekul, yang keempat visualisasi. Nah, karena waktunya masih banyak, besok saya tambahin ilmu yang lain. Kalian udah pernah tahu ini memprediksi profil farmakokinetik suatu molekul? Tahu nggak? Sudah. Anda pernah sih, Pak. Belum. Oke. Jadi kalau kita punya molekul itu kita bisa memprediksi profil farmakokinetiknya ya. Jadi bisanya kegunaannya apa? Kegunaannya untuk mendukung proposal. Misalnya kita punya proposal, ini loh molekul saya bagus, buktinya ini.
dengan memprediksi profil farmakokinetik ya, bisa dengan space atmo atau dengan PKCSM, bisa juga dengan ECOSAR. Nah, seperti itu. Ini udah selesai ya, udah selesai, kita tutup, kita akan ambil datanya. Jadi kita akan, nah di sini ada result, kita buka, nanti ada base ranking Excel, kita buka, kolom yang kedua kita ambil, kita copy, kita tutup, masukkan data ke sini. Formula atau sum average ya, ratanya. Kita akan lihat juga standar deviasi. Nah ini kita formula recent reuse stdef. Kita masukkan, karena ini ada di kolom D, maka kita masukkan D. D2 sampai dibagi D11. Ya, di sini ada standar deviasi yaitu 0,491 ya. 491. Kita tutup. 491. Kalau ditebak, kita baca, simpan. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini kita akan lihat yang paling stabil yang mana ya. Jadi ini akan kita buat PDB teoritis ya. 70 semua ini. Yang paling bagus 70,9 ini kan. Nah, jadi kita cari yang paling stabil ya. Di sini 99 tidak yang 100 ya. Ada yang 100. Nah, jadi yang 100. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kita akan buat sekalian buat PDB ya supaya nanti eh, visualisasi supaya kita sudah punya PDB tinggal ngebuka ya. Nah, seperti kemarin kita akan membuat PDB untuk asetilkolin ya. Kalau ini kan sudah kemarin ya, Redok kemarin sudah asetilkolin sama rifastigmine sehingga kita akan buka eh, komputasi buka Yasara. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, kita load other file format ya. Kita akan load eh, tempat kita bekerja itu ya, asetilkolin ya. Kita ke folder asetilkolin. Pertemuan kedua. Asetilkolin yang huruf kecil ini ya. Nah, kita akan eh, load protein ya. Di sini mol to sibil. Tadi ada yang kelewatan. Bentar. Jadi kita akan lihat. Kita akan membuat PDB
Jadi sebelum ke mana ya Sarah, kita akan tempatkan dulu yang terstabil tadi ya. Jadi ya, tadi kita asetilkolin, nih yang ini. Nah, konformasi berapa tadi yang bagus akan kita sandingkan dengan refrigan ya. Jadi di sini. Jadi di asetilkolin itu konformasi yang ke-10. Nah, sehingga kita akan eh, yang ke-10 ya. 10 itu 9, setelah 9 protein 10 ya. Jadi setelah 9 konformasi 10 protein itu yang ini. Ya, jadi yang ini yang akan kita buat visualisasi. Ini kita copy, kita balik, kita sandingkan dengan proteinnya. Gitu, ya. Nah, dengan cara yang sama, rifastigmin juga gitu. Rifastigmin, kita lihat lagi di sini, rifastigmin tadi yang nomor 5. Ya. Nah, sehingga kita akan copy yang nomor 5. 5 itu setelah 410 ya. Setelah 410 ini 5 1. Nah, ini kita copy, kita balik, kita sandingkan ke protein. Pas di sini. Nah, jadi kita akan ini tadi asetilkolin kita load yang ke 10 tadi. Molnupiravir. Nah, ini kalau kita pencet kelihatan ya asetilkolin di situ. Kemudian ini kita simpan dengan cara edit, kita ikat, edit join objek. Nah, kita klik yang selain protein dulu. Baru proteinnya. Supaya apa? Supaya nanti logis ya. Protein mengandung ligan. Bukan ligan mengandung protein. Enggak logis. Kemudian ini kita file, save as sebagai PDB file. Oke, kita kembali ke sini, asetilkolin. Nah, jadi kita kasih nama asetilkolin. Oke, oke, asetil, asetilkolin underscore 1 ACC. Tipe filenya PDB. Oke. Jadi sebenarnya proteinnya ini itu apa? Sama semua ya. Kan ini asetilkolin esterase ya. Tapi jadi ini sebenarnya kalau mau bikin rifastigmin tinggal gini ya, tinggal molekul yang bawah di delete. Nah, ini kan sudah jadi protein yang tadi, yang awal tadi. Kemudian kita load yang rifastigmin. Tapi foldernya harus beda ke sini. Nah, jadi protein tadi itu sama sebenarnya. Jadi protein ini dengan yang itu sama. Nah, kemudian kita ambil yang tadi, yang 5 ya, molnupiravir. Nah, kemudian ini kita ikatkan dengan cara join objek. Entry 5 kita klik, protein, klik kita. Ini asli temuan saya ini ya, bukan dari internet ini ya. Bagaimana cara 2 molekul diikat. Nah, ini berapa hari dulu saya nemukan. Dan file save as PDB file ya. Nah, jangan lupa foldernya harus di rifastigmin. Rifastigmin ya. Hasil kolinya tinggal ganti. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu.
Ada pertanyaan, pernyataan, yuk, boleh. Belajar komputer, saking banyaknya. Komputasi, Marvin Space. Kita akan lihat coba dengan Marvin ya. Dengan Marvin yang kita buat tadi seperti apa. Pak, Ya, silakan. Pak, Wana mau tanya Pak. Tadi kan di Marvin Sketch Wana nih Pak, seperti di tempat Bapak ini space yang hitam gini loh Pak. Ya. Terus pas di copy gitu, oh nggak muncul dia Pak. Itu gimana caranya biar muncul yang copy smile dari Abcam tadi itu Pak? Kita kopikan, nggak muncul tadi warna Pak. Hitam aja dia seperti Oh, yang space ini Pak. hitam. Tadi hitam ya. Oh iya, benar. Ini saya akan lihat yang Rivastic Min ini. Enggak bisa. Oke. Jadi padahal bukan Marvin Space, Marvin Sekat yang hitam. Marvin Skep. Tadi Marvin Sekat, Ya tapi Pak, yang tapi sketch ini warna hitam Pak. tapi hitam gitu. Oh, Ya, ya. nggak mau dia ke copy Pak. Oh gitu. Itu Mm-mm. karena ini kalau nggak salah di view ini ya. View terus color ya. Nah, colornya ini harus dipilih yang kemudian background. Nah, backgroundnya mungkin tadi yang hitam ini mungkin. Nah, tadi seperti ini ya. Ya seperti itu Pak. Nah, jadi ini supaya jadi putih, ini di view, kemudian color, kemudian background, kemudian diambil yang putih. Yang putih ya. Putih, kemudian oke. Nah, seperti itu. Oh baik baik Pak. Nah, oke ya. Pertanyaan bagus ya. Kasih Pak. Mungkin dari aslinya sana hitam terus. Nah, Ya, betul. jadi nggak kelihatan yang ke kopinya Pak. Oh iya, coba sekarang dicoba, coba. Kalau perlu, eh, kalau perlu ini share screen coba. Kalau Pak Ya, sudah bisa Pak. udah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah Pak, aman Eh, Pak. Pertanyaan yang lain ada lagi? Artinya kalau dari warna cukup. Oke. Nah, jadi hari ini kita sudah apa? Sudah menguji molekul ya sebagai inhibitor ya. Kemudian membandingkan dengan asetilkolin sebagai substratnya. Kemudian kita membuat PDB ya. Nah, besok itu kita akan uji desain ya. Jadi molekulnya belum ada di PubChem, molekul desain saya. Jadi yang saya kasih nama MH2011. Jadi MH2011 itu sebenarnya saya desain untuk analgetik antipiritik ya. Terus saya coba saya cek di pas online, kira-kira dia bisa untuk apa aja. Oh, ternyata banyak ya. Salah satunya ternyata dia bisa untuk Alzheimer dan lebih bagus dari
rivastigmi. Tapi belum saya patenkan ya, mungkin nanti akan saya patenkan juga ya, begitu. Dan kita bisa menguji yang lain ya, menguji yang lain. Jadi, oh iya, karena waktunya masih ada, kemarin yang mau uji anti diabetes tadi apa ya ini? Tadi Dios tadi bukan ya? Anda Pak kemarin Pak Diosgeni. Diosgenin ini ya. Nah, Diosgenin ini ya. Nah, udah tahu belum ininya? Targetnya apa aja untuk anti diabetes? Oh kemarin untuk ujinya imunostimulan Pak. Oh, imunostimulan. Oh ya. Mm-mm. Bukan untuk anti diabetes, bukan. Cuman dia ada di literatur juga sebagai diabetes Pak. Oh gitu ya. Kalau Kalau penelitian Anda itu untuk imunostimulan Pak. imunostimulan kode PDF-nya udah dapat. Wanda itu kan terhadap virus, Pak. Itu Ya. yang Wanda ragukan, Pak. Apakah dengan protein di virus atau imunostimulan yang ada di tubuh, NF-kappa beta gitu, Pak. Oh, jadi kalau terhadap imun ya nanti itu bisa dua-duanya ya. Jadi terhadap Oh, target virusnya juga terhadap daya tahan imun. heeh. Ya, jadi sebaiknya dua-duanya karena apa? Kalau langsung ke Oh, imun gitu. itu berarti kan belum menjamin Mm-mm. karena virusnya Oh, kan gitu ya, Pak. ya. Tapi jadi kalau saya sarankan dua-duanya supaya lebih lengkap ya. Jadi terhadap virusnya juga berkhasiat, terhadap daya imun juga menambah. Mm-mm. Udah dapat belum ininya kode? Hmm. Belum Wanda cobakan, Pak. Tapi udah dapat ininya apa? Jurnalnya untuk kode PDB. Oh, jurnalnya sejauh ini belum ada yang meneliti ke arah sana, Pak. Sebagai antivirus sudah ada, tapi Wanda yang imunostimulannya, Pak. Betul. Kebetulan kemarin saya mau Mm-mm. ngeles ini, les privat imunostimulan ya. Tak tengok Mm-mm, mm-mm. ada jurnal asing itu tidak tervalidasi. Tidak tervalidasi terus Iya, iya, Pak. meragukan. Nah, terus saya ingat saya pernah bimbing anak S2 imunostimulan. Terus saya cek lagi, nah akhirnya saya pakai yang itu ya. Jadi nanti Oh, kalau Anda berminat bisa juga les. Kalau les privat nanti lengkap oh itu. baik, Pak. Bisa 5 kali. Heeh, heeh. Bahkan sekarang ini tak kasih bonus. Ada mahasiswa S3 di Universitas Ahmad Dahlan Iya, ya. Pak. Nah, dia kan meneliti ini Mm-mm, network farmakologi. Jadi kombinasi bahan mm-mm, bahan alam itu didongengkan ke beberapa target itu kan. Nah, jadi sebenarnya kan kalau privat kan cuma 5 kali 2 jam, tapi tak kasih bonus banyak ya. Dan iya. malah tak kasih draft publikasi juga metodenya gimana. Kemarin itu ujian katanya lancar Mm-mm. begitu, ujian apa? Ujian kemajuan mungkin ya. Oh, Katanya iya. udah lancar gitu. Gini, Pak. Untuk Ya, sekarang ini tim Wana ada berdua, Pak. ya. Kira-kira bagaimana nanti privatnya itunya, Pak? Enggak apa-apa. Kalau misalnya berdua kan berarti bisa dibagi dua ininya biayanya. Mm-mm, Berarti bisa dibagi dua. Nanti tak mm-mm, kasih bonus nanti. Masing-masing bisa nanti mm-mm. apa? Saya bimbing ini target-target ini target apa namanya proteinnya begitu. Enggak apa-apa kalau misalnya kalian mau berdua nggak apa-apa. Nanti berarti dibagi dua itu biayanya kan. Nanti kalau perlu saya kasih Mm-mm. bonus nanti pertemuannya bukan 5 kali nanti tak tambahin. Begitu. Baik-baik, Pak. Ya, jadi Oke, Pak. akhirnya yaitu alhamdulillah gitu ya. Jadi ini masih masih jalan juga ini ya, ada guru besar dari Universitas ini Sultan Ageng Tirtayasa itu punya 10 mahasiswa. Terus dia patungan gitu kan. Nah ini baru pertemuan ketiga masih berapa kali lagi. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Dan kalau privat, kalau berdua gitu nanti tidak akan saya upload di YouTube karena itu kan privat ya. Tapi kalau kayak gini tak upload. Kalau privat rekamannya hanya untuk peserta yang itu, yang bayar gitu. Oke, Jadi baik, Pak. nanti jadwalnya bisa diatur begitu. Ya, begitu ya. Oke, Pak. Ya, mudah-mudahan lancar. Promotornya siapa? Pak Yufrialdi, Pak. Oh iya, iya.
Kebetulan yang lagi les yang UAD ini itu dulu mahasiswa saya di kedokteran. Jadi dia mahasiswa saya waktu saya ngajar di kedokteran, terus akhirnya dia sekarang pindah ke Jakarta ikut suami gitu kan. Terus pas ngambil S3, nah ketemu lagi ternyata namanya Budona ya. Budona. Jadi Iya, Pak. Saya ya. dapat info Bapak dari Pak Eka, Pak S3 juga Oh dulu iya dari iya iya Andalas. Pak Eka. Oh iya. Pak Eka Mm-mm. Susanto. Iya, Pak Eka dari Kalimantan Oh deh betul itu, Pak. betul. Beliau itu dulu saya pernah juga di sana ke sana waktu itu namanya Akademi Samarinda ya. Saya diminta narasumber tapi bukan dongeng tapi nulis buku ajar. Nah, sekarang Pak Eka itu udah banyak bukunya ya. Malah nulis buku apa apa itu kayak novel segala ya. Saya malah belum sempat nulis novel ya. Dan dia cukup apa singkatannya kan Pak Eksis ya, Eka Siswanto ya. Ya kalau nggak salah sama istrinya cum laude ya. Gitu. Nah, kemarin juga saya komunikasi sama beliau karena beliau kan S3-nya kan anti aging. Nah, kebetulan Prof. Eka ini juga pengen les anti aging terus tak diskusi sama dia. Anti agingnya pakai PDB apa ya? Ya kalau nggak salah pakai 3 PDB. Nah, sebenarnya kalau anti aging ini sangat kompleks ya. Kalau menurut itu Dokter Dona tadi, itu kalau nggak salah ada 10 pengaruhnya ya. Jadi kalau mau lengkap sebenarnya anti aging itu dengan 10 target sebenarnya. Target reseptor sebenarnya ya. Makanya ya tapi karena Prof. Eka ini mintanya anti aging ya saya kasih sekedarnya. Karena kalau untuk S1 anti aging itu sebenarnya kurang lengkap ya kan targetnya 10. Kalau cuma satu kan kurang sebenarnya. Nah, seperti itu. Oke. Baik, Pak. Pak, Hmm. Wana mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk privat itu nanti belajar dockingnya hanya terbatas jumlah molekul atau bagaimana, Pak? Jadi kalau untuk privat berarti yang paling penting kita membahas disertasinya, targetnya apa, Mm-mm. kan? Nah, setelah itu nanti kita fokuskan ke itu. Nah, nanti Mm-mm. kalau kalau sudah itu beres, baru kalau mau nanya yang lain kita sediakan diskusi begitu. Karena Wanda ini, Pak, kan Ya. LCMS dulu apa senyawa yang ada gitu, Pak. Oh ya bisa bisa nanti. Bisa ya, Yang Pak. kemarin juga itu ya. Kemarin dari mana ya? Kemarin tuh dari eh, dosen Unwahas Semarang, dia S3, dia les juga sama saya, les privat. Yaitu S3-nya di Cina kan. Nah, terus dia itu juga seperti itu. Jadi apa? Dia dari data LC-MS, terus dari nama molekul nanti dibuat ke struktur ya. Kadang-kadang kalau kalau pakai software ini nggak bisa, harus harus pakai software tambahan namanya eh, Jamdraw. Jamdraw udah punya belum? Sudah punya, Pak. Ya, nah, di Jamdraw kan bisa ya. Jadi Jamdraw itu bisa merubah nama menjadi struktur dengan catatan namanya itu nama yang resmi gitu ya. Kalau namanya yang nggak resmi nggak mau dia ya. Nah, jadi nanti bisa dari LCMS itu nanti molekulnya apa saja, terus nanti targetnya apa begitu. Nah, kalau yang Budona ini dia sudah ada canonical smile-nya. Jadi tinggal dari canonical smile tinggal tempel ke Marvin Sketch jadi molekul ya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, Pak. Ada pertanyaan lagi? Masih Pak, ada. tadi Wanda kan cobakan yang jadi putih screen-nya itu, Pak. Ya, gimana? Boleh Wanda share screen, Oh, Pak? silakan, silakan. Share. Sudah terlihat, Pak. Ya, sudah ada. Bisa nggak coba? Mau dipakai apa tuh? Ah, Wanda kan copy ini, Pak, Ya, nilainya. betul. Lalu Wanda paste ke sini nggak muncul, gitu, Pak. Oh, muncul. Harusnya muncul ya. Kalau nggak, aneh. Hmm. Itu Nggak tadi Wanda agak muncul. ragu.
Coba diulang. Tadi itu Ini udah di copy itu. udah, bentar Wanda hapus lagi lah, clear yes. Lalu, nah ini di copy, Ctrl C coba. ya, Ctrl C. Oke. Nah, ini di paste ya, Pak. Ctrl V, nggak muncul dia. Oh, pastenya apa? Edit terus pastenya di paste udah. Udah, edit, Di paste paste. gitu. Bisa ya? Aneh. Yang Iya, itu Pak. kalau yang Mbak itu Siti Afifah gimana? Bisa nggak? Kok aneh? Kalau saya bisa. Iya. Kenapa ya? Kok bisa? Kok bisa? Hmm, Iya, Pak. Tadi Wanda kira karena hitam kan, Pak. Setelah putih tetap belum bisa. bisa ya. Itu padahal download dari saya ya. Iya, Pak. Benar. Hmm, Aneh ya. Harusnya bisa. Harusnya. Atau nanti Wanda coba hapus aplikasi, nanti download lagi Ya, kali ya, coba, Pak. ya. Coba nanti dihapus, terus di download ulang coba. Soalnya aneh. Di tempat saya soalnya bisa. Iya, Di tempat lain juga iya. bisa ya. Oh, iya. Tadi kan Oke, Marvin nanti Sekat, Wanda cobakan, Pak. Sekat bener kan? Iya, Marvin Sketch, Pak. Atau waktu itu mungkin. Oke, Pak. Nanti Wanda coba. Atau mungkin mau dicoba sekarang. Di apa? Di install sekarang. Di uninstall masih ada waktu 10 menit coba. Di share screen biar kita tahu gimana. Mau dikerjakan sendiri atau mau di sini? Nanti aja sendiri kayaknya, Pak. Ya, Biar ini, Pak, ya. stepnya hati-hati nanti. Oke, nanti mungkin pas install itu ada yang apa gitu ya, yang salah ngeklik atau apa gitu. Nanti coba diulang gitu ya. Oh, jadi kalau harus gambar Oke, ya, Pak. biasanya harusnya bisa. eh, Terus di sini juga bisa untuk apa? Untuk canonical smile juga bisa ya. Jadi kalau molekul baru kan nggak ada canonical smile-nya. Nah itu di Marvin Sekat ini bisa ya. Jadi saya contohkan sedikit ya. Jadi molekul saya misalnya, nah jadi kehebatan apa Marvin Scott ini seperti itu. Jadi kalau molekul baru kita mau nyari canonical smile, nggak ada. Di Papian kan belum ada molekulnya baru gitu. Nah itu kita bisa eh, kita buat di sini di Marvin Scott. EVA 2011 seperti ini ya. Jadi untuk merapikan clean and 2D. Nah, seperti ini. Jadi ini ada MH 2011. Jadi kalau kita punya molekul baru kita gambar di sini terus untuk memprediksi kita cukup dengan canonical smile-nya. Caranya gimana? Edit, select all ya. Di select all kemudian edit lagi, copy sebagai smile. Nah, sehingga nanti kalau kita apa mau masukkan ke pas online misalnya, kita masukkan ke pas online, nanti tinggal kita pastekan tadi ya. Jadi kita ini prediksi molekul baru smile kita pastekan di sini.
Kemudian kita get prediction. Nah, di sini ya. Jadi di sini EMBA 2011 yang saya desain untuk analgetik antipiretik 5 kali lebih bagus dari paracetamol dan dia lebih aman terhadap hepar, kurang hepatotoksik ya. Kalau paracetamol hepatotoksik ini kurang hepatotoksik atau bahkan tidak terdeteksi hepatotoksik, tidak hepatotoksik. Nah, itu ternyata dia paling tinggi mempengaruhi protein atau enzim namanya ubiquinol sitokrom C reduktase ya. Dia sebagai inhibitor. Nah, ini kalau saya copy di sini terus saya masukkan string. Saya masukkan string, nanti kita akan terhubung oleh KEGG ya, Kyoto Encyclopedia Gen and Genome ya. Nah, itu nanti nama-nama penyakit ya. Nah, seperti ini ya. Tadi ubiquinol sebagai inhibitor ya. Jadi yang kita tempelkan, kita masukkan data enzimnya, inhibitornya jangan ditulis ya. Kemudian ini kita search. Nah di sini ada Homo sapiens ya. Kita contohkan di sini ya, bisa di sini, bisa di sini. Kita continue. Nah, seperti ini. Terus kita analisis. Kita coba ya. Kita coba. Di sini KIGG-nya nggak muncul ya, nggak muncul. Kita coba yang bawahnya ya, yang bawahnya. Jadi kita coba, kita balik ya. Kita coba yang Homo sapiens kedua. Nah, di sini ada KEGG Pathway ya, jalur Kyoto Encyclopedia Gen and Genome ya. Nah, di sini kalau kita klik di sini, salah satunya adalah namanya Alzheimer disease ya. Nah, ternyata EMA 2011 nanti besok kita buktikan apakah cocok ini ya. Ternyata cocok ya, bisa untuk Alzheimer dan skor dopingnya melebihi rivastigmine ya. Nah, jadi luar biasa ya, begitu. Dan itu berlaku untuk semua obat bisa dideteksi seperti ini, tapi harus dikonfirmasi dengan doping ya, karena belum tentu ya. Jadi harus dikonfirmasi dengan doping, dibuktikan paling enggak dengan doping begitu. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Belum, Pak. Sudah selesai, Pak. Oke ya. Oh ya, kalau mau les privat, sebaiknya Januari ini ya, mumpung belum sibuk ya, nanti Oh, diskusi sama temennya, apa namanya, diskusi sama temennya nanti kalau bisa Januari ya. Jadi eh, kalau misalnya pakai DP dulu nggak apa-apa ya. Nggak usah langsung lunas nggak apa-apa. Begitu. Baik, Pak. Bisa kita akhiri ya, Pak. pertemuan kali ini. Besok kita pertemuan ketiga jam 10 juga ya. Kita buatkan link. Oke, Pak. Baik, Jam kalau 10 gitu. atau jam 9, Pak. Gimana? Besok Besok Kamis. Jumat. Besok itu Besok kan Jumat. ada atau Eh, Kamis. besok itu Kamis. Kamis, 10. Pak. Hah? Kamis. Kamis besok, Pak. Ya, Kamis. Kamis ya. Kalau Kamis jam 10 nggak apa-apa. Ya, jam 10 aja, Pak. Oke. Jadi Kamis jam Pak. 10. Kalau Jumat nanti kalau nggak ada perubahan jam 9 ya. Ya, Pak. Baik kalau gitu. Nggak ada lagi pertanyaan ya. Kita akhiri ya. Baik. Oke, baik, Pak. Semoga bermanfaat, bisa berguna, bisa memperlancar disertasi.
Mbak siapa? Afifah juga S3 di Brawijaya. Masih proses cari beasiswa dulu, Pak. Dari beasiswa LPDP kan banyak tuh uangnya. Antara LPDP atau Max, Pak. Oh gitu ya, mudah-mudahan sukses ya, cepat dapat beasiswa. Baik, untuk itu kita akhiri alhamdulillah pertemuan kedua ya. Dua sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya Terima Pak, kasih. sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak.